Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Afrilia Pratama dari kelas 9G nomor absen 11. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ikhtisar. Kalian pasti asing kan dengan kata-kata ikhtisar? Tonton sampai habis ya, supaya kalian mengerti apa itu ikhtisar. Pertama-tama yaitu pengertian tentang ikhtisar. Ikhtisar adalah teks yang dibuat secara ringkas berdasarkan teks aslinya. Gagasan-gagasan dalam ikhtisar tidak harus disusun berurutan seperti teks asli. Poin terpenting dalam ikhtisar adalah menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri, tanpa menghilangkan tema maupun permasalahan yang ada di dalamnya. Ini adalah cara membuat ikhtisar. Langkah pertama, kalian harus membaca teks asli. Langkah kedua, menandai mana yang termasuk ide pokok. Yang ketiga, menyusun ikhtisar. Yang keempat, kalian harus membaca kembali ikhtisar. Yang kelima, melakukan perbaikan apabila ada kesalahan. Tujuan ikhtisar antara lain untuk meningkatkan literasi, melatih kemampuan menulis, dan mempermudah memahami informasi yang terkandung pada sebuah teks. Kaidah kebahasaan ikhtisar. Ada kalimat efektif, kalimat majemuk, dan juga koherensi. Kalian harus mengikuti kaidah kebahasaan ikhtisar untuk membuat sebuah ikhtisar. Nah, berikut adalah contoh ikhtisar. Saya akan membacakan teks aslinya terlebih dahulu. Beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin seorang raja dan ratu yang mempunyai anak bernama Dayang Sumbi. Pada saat ia menenun, ia merasa lemas dan pusing. Lalu, ia menjatuhkan pintalannya dan ia bersumpah bahwa siapa yang akan mengambilkannya, dia akan menikahinya. Pada saat itu, seekor anjing bernama Tumang mengembalikannya. Mereka pun menikah, lalu dikaruniai seorang anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh anaknya dan Tumang mencari rusa. Sangkuriang terputus asa, tetapi ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Kemudian, Sangkuriang memanah Tumang dan membawanya kepada ibunya. Tiba-tiba, Dayang Sumbi teringat pada Tumang, dan ia menanyakan kepada anaknya. Sangkuriang pun bercerita yang sebenarnya. Dayang Sumbi marah dan memukul Sangkuriang hingga pingsan. Kemudian, Dayang Sumbi mengusir anaknya. Setelah dewasa, Sangkuriang pergi melihat dari dunia luar. Ia bertemu dengan gadis cantik yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Sangkuriang telah jatuh cinta pada gadis itu, dan Sangkuriang pun melamarnya. Pada saat akan menikah, Dayang Sumbi mengelus dahi Sangkuriang. Kemudian, Dayang Sumbi sadar bahwa yang akan menikahinya adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi ingin pernikahannya gagal. Oleh sebab itu, ia mengajukan syarat yang tak mungkin dikabulkan Sangkuriang. Ia harus membuat sebuah bendungan yang mengelilingi bukit dan membuat perahu untuk menyusirinya. Pekerjaan Sangkuriang hampir selesai, tetapi fajar terbit lebih cepat dari biasanya. Sangkuriang pun merasa kalau dirinya ditipu. Kemudian, Sangkuriang menjadi sangat marah dan mengutuk Dayang Sumbi.
sambil menendang perahu hingga terbalik, yang kemudian membentuk tangkuban perahu. Nah, teks aslinya cukup banyak kan? Sekarang kita coba untuk menjadikannya teks ikhtisar. Saya akan membacakannya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri bernama Dayang Sumbi. Saat ia menenun, tiba-tiba merasa lemas dan pintalannya jatuh. Pintalan itu ditemukan oleh seekor anjing bernama Tumang, dan keduanya pun menikah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai anak bernama Sangkuriang. Saat Sangkuriang berburu di hutan bersama Tumang, ia tidak bisa menemukan rusa. Akhirnya, Sangkuriang pun membunuh Tumang. Mengetahui hal ini, Dayang Sumbi marah dan mengusir anaknya sendiri. Saat Sangkuriang beranjak dewasa, ia bertemu dengan wanita cantik dan ingin menikahinya. Wanita tersebut tak lain adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Mengetahui hal ini, Dayang Sumbi ingin mengagalkan pernikahannya dengan memberikan syarat yang mustahil bagi Sangkuriang. Dayang Sumbi ingin dibuatkan bendungan yang mengelilingi bukit dan perahu yang bisa mengelilinginya. Ketika matahari terbit, Sangkuriang belum bisa menyelesaikannya, sehingga ia merasa ditipu. Karena sangat marah, Sangkuriang kemudian mengutuk Dayang Sumbi sambil menendang perahunya hingga terbalik, yang kemudian membentuk tangkuban perahu. Nah, berikut adalah contoh teks ikhtisar. Lebih singkat kan? Dan tidak jauh dari tema yang diambil. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.